Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Fiyunikmah dengan akhiran NIM 072. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan anak dengan permasalahan keterlambatan bicara untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Psikologi Perkembangan Anak. Lanjut ke poin yang pertama, yaitu latar belakang masalah. Nah, berbicara merupakan salah satu tahap perkembangan penting bagi manusia yang dimulai sejak usia bayi dan perlu diamati perkembangannya secara bertahap. Kemampuan berbicara juga berfungsi untuk mempermudah komunikasi dan interaksi dengan orang lain, serta penting untuk pendidikan dan kehidupan sosial anak. Jadi, bicara yaitu bentuk pembentukan bahasa yang dihasilkan melalui artikulasi untuk menyampaikan pembicaraan dan merupakan komunikasi yang paling sering digunakan dalam bersosialisasi. Nah, dari itu anak usia dini berada dalam proses perkembangan motorik dan sensorik. Sehingga apa? Sehingga pengawasan dari orang dewasa atau orang tua itu sangat diperlukan, baik dari dalam perkembangan pada masa bayi maupun sudah saat dewasa. Nah, perkembangan berbicara yang perlu dialami setiap anak usia dini yaitu kemampuan menghasilkan kosakata, huruf, dan kejelasan bunyi. Atau mungkin ke pertanyaan yang paling sederhana, misal kita kayak nanya, siapa namamu, alamatmu di mana, siapa nama orang tuamu. Nah, misal mereka sudah bisa, itu mereka sudah dianggap lumayan gitu. Namun saat ini banyak anak usia dini yang mengalami gangguan keterlambatan berbicara atau speech delay. Nah, speech delay sendiri itu apa sih? Speech delay yaitu kondisi di mana perkembangan kemampuan berbicara anak itu lebih lambat dibandingkan anak seusianya. Nah, ini disebabkan apa? Karena gangguan ini dapat mempengaruhi perkembangan kognitif, sosial, dan emosional anak karena keterbatasan dalam komunikasi. Ini juga berpengaruh kepada orang tuanya. Karena apa? Karena sejak dini orang tuanya itu tidak mengajak mereka untuk berkomunikasi, maka dari itu mereka sulit untuk berkomunikasi dengan orang lain. Poin kedua, ada tujuan. Nah, yang pertama ada mengetahui faktor-faktor penyebab gangguan terlambat bicara pada anak usia dini. Nah, tujuannya adalah supaya saya mengetahui faktor apa sih yang disebabkan oleh anak ini sehingga dia terlambat bicara dalam usia dini. Gitu. Yang kedua, mengetahui solusi dari permasalahan gangguan terlambat bicara pada anak usia dini. Nah, supaya saya mengetahui solusinya dari permasalahan ini itu apa, apakah dari orang tua, apakah dari guru, atau mungkin lingkungan sekitar. Selanjutnya poin ketiga ada penjelasan. Nah, penjelasan di sini yaitu menjelaskan tentang permasalahan anak dengan keterlambatan bicara atau yang biasanya disebut speech delay. Nah, speech delay di sini didefinisikan sebagai kondisi di mana seorang anak mengalami perkembangan bicara yang lebih lambat dibandingkan dengan standar perkembangan anak seusianya. Nah, kondisi ini juga dapat mempengaruhi aspek sosial emosional anak. Nah, menyebabkan kesulitan mengontrol emosi ketika sulit mengekspresikan bahasa. Maksudnya itu, jika anak itu kesulitan menyampaikan apa yang ada di pikirannya atau yang dirasakan, nah dia itu merasa kecewa atau bisa disebut frustasi. Nah, kemudian frustasi ini bisa muncul dalam bentuk kesulitan untuk mengendalikan emosi. Gitu. Misalkan ya, contohnya ada seorang anak yang berusia 3 tahun. Dia mengalami keterlambatan bicara. Nah, pada usia 3 tahun kan biasanya ada anak yang sudah jelas bicaranya. Nah, dia itu sedang mengalami keterlambatan bicara. Nah, pas itu dia ingin minum susu, tetapi
dia belum bisa mengucapkan susu atau minum susu atau mau minum gitu. Nah, dia mungkin sudah mencoba menunjuk-nunjuk, tapi si orang tuanya tidak langsung mengerti soalnya belum jelas bicaranya. Nah, maka dari itu, karena dia tidak bisa mengungkapkan keinginannya dengan kata-kata, kemudian dia jadi kesel. Nah, kekesalan ini bisa muncul dengan bentuk dia menangis atau jerit-jerit, mengamuk atau melempar barang, dan menarik perhatian dengan cara negatif, misalnya memukul atau mencubit orang tua mereka karena dia tidak tahu cara lain untuk membuat orang dewasa mengerti. Nah, gitu. Selanjutnya ada poin teori. Nah, yang pertama ini ada teori nativisme oleh Noam Chomsky. Ini menyatakan bahwa manusia memiliki kemampuan bahasa bawaan alami. Nah, bahasa bawaan alami di sini itu misalkan ya kayak program. Nah, program ini memungkinkan kita secara otomatis untuk memahami dan menghasilkan bahasa, terlepas dari bahasa apa yang kita dengar di lingkungan. Kayak kebiasaan apa yang kita dengar di lingkungan sekitar itu yang dimaksud dengan bahasa bawaan alami. Misalkan, seorang bayi yang lahir dengan kemampuan untuk berjalan. Nah, mereka tidak perlu diajari setiap langkah. Mereka hanya perlu lingkungan yang memungkinkan mereka berlatih dan mengembangkan kemampuan bawaan itu. Maka jadi itu kayak dia itu sudah terbiasa di lingkungan tersebut. Maka tidak perlu kayak diajari gitu, cuma kayak dibersamai gitu. Kemudian yang kedua ada teori sosial interaksional oleh Lev Vygotsky. Ini menekankan pentingnya interaksi sosial dalam perkembangan bahasa melalui komunikasi dengan orang lain. Keterlambatan bicara ini juga dapat terjadi karena kurangnya interaksi yang mendukung. Maksudnya itu kayak bahasa itu tidak akan muncul dengan begitu saja, melainkan berkembang melalui komunikasi aktif dan berkolaborasi dengan orang lain yang lebih terampil. Nah, itu yang dimaksud interaksi sosial gitu. Misalnya kayak berkomunikasi dengan orang tua, guru, atau dengan masyarakat sekitar gitu. Mungkin kayak anak kecil itu masih dengan orang tua untuk berkomunikasinya gitu. Selanjutnya teori yang ketiga yaitu perkembangan kognitif oleh Jean Piaget. Ini menyatakan bahwa perkembangan kognitif dan bahasa anak sangat tergantung pada tahap perkembangan tertentu. Maksudnya di sini anak itu perlu untuk mencapai tahap perkembangan mental tertentu sebelum mereka dapat memahami dan menggunakan konsep-konsep bahasa tertentu. Jadi kayak anak itu sudah mempunyai alat untuk mengekspresikan pemahaman tentang dunia. Misalnya anak perlu mengembangkan konsep kayak objek permanen sebelum mereka bisa menggunakan kata-kata seperti hilang atau ada lagi. Dan kemudian kemampuan bahasa mereka itu berkembang seiring dengan kemampuan mereka untuk berpikir. Ada juga kayak memahami simbol dan memecahkan masalah. Selanjutnya ada poin solusi untuk orang tua dan guru. Nah, untuk mengatasi permasalahan speech delay ini ada pada orang tua dan guru, yaitu dengan melakukan yang pertama ada berkomunikasi dengan guru. Maksudnya itu orang tua dan guru juga perlu ngobrol dan bekerja sama untuk mengetahui gimana perkembangan anak ini saat di sekolah, saat proses belajar gitu. Yang kedua ada menerapkan metode pembelajaran yang baik untuk anak. Orang tua ini juga perlu tahu cara yang tepat untuk mengajari anak ini supaya dia bisa berbicara. Nah, ini juga bukan berarti harus formal seperti di sekolah, tapi lebih untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan mendukung. Kayak diajak berkomunikasi dengan terus-menerus supaya dia itu
lanyah mulutnya untuk berbicara gitu. Yang ketiga, anak melakukan terapi bicara untuk memudahkan komunikasi. Maksudnya itu kalau memang keterlambatan bicaranya cukup signifikan, anak mungkin memerlukan bantuan dari ahlinya, yaitu seperti kayak terapis bicara. Nah, terapis ini kan pasti mempunyai metode dan latihan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan anak. Itu. Yang keempat, guru juga ikut berperan dalam menangani perkembangan anak. Nah, guru ini juga ikut berperan dalam mengendalikan perkembangan anak. Tidak hanya di rumah kan cuma sama orang tuanya. Nah, di sekolah atau di sekolah juga anak itu berinteraksi, maka guru ini perlu aktif untuk membantu stimulasi bicara anak. Selanjutnya, anak selalu diajak bercerita dan berbicara agar terbiasa untuk melakukan kata-kata dengan artikulasi yang jelas. Nah, maksudnya itu para orang tua atau mungkin guru juga bisa mengajak anak itu mengobrol. Nah, ini juga paling penting itu untuk orang tua. Kalau ada waktu senggang kan santai, duduk santai-santai gitu. Dia kayak misal ditanyain, "Dek, tadi belajar di sekolahnya belajar apa gitu." Kan mungkin dia kalau ditanyain gitu kan bercerita biasanya anak kecil. Nah, coba ditanyain gitu supaya dia mengeluarkan kata-kata dan kayak sudah biasa untuk berbicara gitu. Dan semakin cepat dia berbicara itu bisa membiasakan diri mereka. Yang terakhir yaitu orang tua perlu menyadari kondisi perkembangan bicara pada anak sejak dini. Maksudnya itu orang tua kan di sini yang pertama dan utama dalam mengamati anaknya. Nah, kalau ada tanda-tanda anak tersebut bicaranya lebih lambat dari teman seusianya, maka itu jangan disepelekan. Segera para orang tua itu segera cari tahu dan berikan rangsangan yang tepat, misalnya kayak ke terapi bicara gitu tadi. Nah, untuk kesimpulannya yaitu gangguan speech delay ini pada anak usia dini itu biasanya disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk riwayat kesehatan anak, perkembangan sosial dan emosional, serta lingkungan sekitar. Nah, gangguan ini dapat menyebabkan kesulitan anak dalam berkomunikasi dan mengekspresikan diri, serta menimbulkan rasa tidak percaya diri untuk berinteraksi dengan teman sebaya. Maka dari itu, pengawasan dan peran aktif dari orang tua maupun guru itu sangat penting dalam memperhatikan kondisi perkembangan anak sejak dini. Nah, maka dari itu kita sebagai calon pendidik itu salah satu orang dewasa pertama yang menghabiskan banyak waktu dengan anak-anak di luar lingkungan keluarga. Kita juga berinteraksi dengan beragam anak dan tidak menutup kemungkinan jikalau kita akan bertemu dengan anak-anak yang mengalami speech delay. Nah, bukan sekedar lambat bicara. Keterlambatan bicara itu bukan cuma soal anak yang belum bisa mengucapkan kata dengan jelas. Ini juga bisa jadi pertanda adanya masalah lain, seperti kesulitan memahami instruksi atau apa yang disuruh, diberikan kepada guru, kesulitan bersosialisasi. Nah, ini juga faktor yang disebabkan di lingkungan keluarganya sendiri. Soalnya kan jarang diajak berkomunikasi atau bahkan masalah perkembangan kognitif. Nah, untuk anak yang kesulitan bicara ini cenderung sulit dalam menyampaikan perasaannya ataupun keinginannya, dan ini membuat mereka frustasi dan mudah marah.
Maka dari itu peran kita sebagai calon pendidik itu sangat besar. Karena apa? Karena kita yang mungkin pertama kali menyadari ada yang berbeda pada perkembangan bicara seorang anak. Maka dari itu perhatian dan kepekaan kita itu bisa menjadi kunci untuk deteksi dini. Semakin cepat masalah ini diketahui dan ditangani, maka semakin besar peluang juga anak untuk berkembang secara optimal. Mungkin itu saja yang dapat saya berikan untuk refleksi bagi calon pendidik. Terima kasih. Nah, yang terpenting itu kita sebagai calon pendidik itu harus berkomunikasi dengan orang tuanya dengan baik. Sebab apa? Karena kekhawatiran kita itu harus ditawarkan dengan dukungan orang tua. Karena orang tua itu adalah mitra utama kita dalam membantu anak tersebut supaya dia berkembang dengan baik. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf apabila ada kata yang kurang mengenakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.